ونبيك المجتبى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد من جعله بابا ووسيلة لأمته يطلبون منه حسن الخاتمة حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين هم الذين قاموا في ليالهم ونهارهم راجين منه الهداية والرحمة وحسن الخاتمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا من أعطى الأنبياء والمرسلين عند موتهم حسن الخاتمة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran pengurus Majelis Ta'lim Aliyah dan segenap para pengurus takmir Masjid Musola yang hadir beserta para jamaahnya, khususnya masjid kita bersama Sunan Giri, dan segenap para tamu undangan yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa datang ziarah di rumahnya, dan tamu undangan yang diundang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersama-sama dengan lisan kita, dengan akal pikiran kita, dengan hati yang penuh dengan ikhlas, kita bersama-sama bersolawat untuk beliau kelak nanti, harapan ketika ajal tiba kita dalam kondisi husnul khatimah, dengan harapan saat kita berada di alam barzah ditemani oleh Rasulullah, dengan harapan saat kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar berjumpa dengan Rasulullah, dengan harapan saat kita dihisab atau ditimbang amalnya di situ dekat dengan Rasulullah, dengan harapan agar kita bisa melintas sirat ditemani oleh Rasulullah, dengan harapan agar saat kita membuka pintu surga dibuka oleh Rasulullah, dan bersama di surga Firdausul A'la kekal abadi selama-lamanya, bersama anak cucu kita semuanya, bersama seluruh keluarga kita semuanya, beserta seluruh kerabat kita semuanya, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ini diantara permohonan dari sekian permohonan setiap orang yang hadir di rumah Allah, dan setiap kali orang hadir untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menciptakan kita, Allah pula yang menghidupkan kita. Allah sampai saat ini yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Rezeki dari Allah, kehidupan dari Allah, waktu dari Allah, kesehatan dari Allah, wafat pun juga yang mewafatkan adalah Allah. Yang menemani kita pula nanti di alam barzah juga Allah. Yang membangkitkan pula ke padang mahsyar adalah Allah. Yang menghisab amal kita adalah Allah.
as-siratal mustaqim hakikatnya adalah Allah. Yang memasukkan kita ke dalam surga selama-lamanya, amin, adalah Allah. Saat ini kita berada di rumahnya, bukan sekedar bangunan biasa, bukan sekedar tempat biasa yang harus menjadi i'tikad bagi setiap orang mukmin ketika hadir di rumah Allah. Bukan pahamannya di dalamnya ada karpetnya atau AC atau bangunan yang terbentuk dengan semen dan pasir, tapi di dalamnya tempat kita untuk memohon kepada Allah, tempat kita untuk meminta kepada Allah, tempat untuk kita bersimpuh kepada Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, berikanlah pintu maaf kepada kami. Ya Allah, terimalah seluruh amalan-amalan kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, wafatkan kami nanti dalam kondisi husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sayyidina Salman alaihi ridwanullah meriwayatkan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam Tabrani dalam kitab kabirnya dan Imam Al-Mundhiri dalam kitab Tarhib wa Tarhibnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ala Nabi Muhammad, man tawadda'a fi baitih, barang siapa yang sesuci di rumahnya, fa ahsanal wudu', kemudian dia memperbaiki wudunya, rukunnya komplit, sunnahnya komplit, adab-adab yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diamalkan. Thumma atal masjid, setelah itu dia berjalan dari rumahnya untuk menuju ke masjid, fahuwa zairullah, maka dia orang yang berziarah kepada Allah. Zairullah, bukan setiap orang yang ketika datang di Mekah saja, bukan ketika orang yang saat umrah saja, saat haji saja, bahkan tiap hari 5 kali. Kalau kita sholat jamaah di masjid, status kita adalah zair, orang yang berziarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wudu sesuci di rumah, kemudian dalam wudunya dikondisikan rukun, syarat, sunnah dan adab-adabnya. Lalu keluar dari rumah dengan niat, dengan keikhlasan, dengan penuh dengan harapan, dengan rasa takzim dan mengagungkan, masuk ke dalam masjid. Orang yang semacam ini statusnya adalah orang yang berziarah kepada Allah. Anda pernah membayangkan ketika Anda datang di rumahnya orang yang paling kaya raya, orang yang paling dermawan, orang yang memiliki harta dan tahta, kira-kira syukurane nopo? Kira-kira nopo? Kalau jenengan diundang oleh orang-orangnya kaya raya, orangnya punya apa-apa, orangnya memiliki sifat kedermawaan, diviralkan orang ini kaya dan dermawan, kira-kira bayangan Anda saat Anda ingin masuk apa yang terbayang? Demi Allah, tidak ada yang paling kaya melebihi Allah. Demi Allah, tidak ada yang paling dermawan melebihi Allah. Demi Allah, tidak ada yang memiliki jagat raya melebihi daripada Allah. Allah pemilik kematian, Allah pemilik alam barzah, Allah pemilik padang mahsyar.
mahsyar, dan Allah pula pemilik husnul khatimah. Husnul khatimah. Doakan Mbah Mudin Kaslan yang beberapa minggu kemarin bisa hadir di tengah-tengah kita, sekarang sudah pindah alam. Mudah-mudahan tetap mendapatkan ganjaran dan pahala, dan ditingkatkan derajatnya oleh Allah, dan digolongkan termasuk orang-orang yang ahli istiqamah untuknya dan orang-orang yang mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Fahuwa zairullah. Orang demikian adalah orang yang berziarah kepada Allah. Lanjut di hadis, fahaqqun 'alal mazur an yukrima zairah. Maka sudah selayaknya, sudah pantas, sudah seyogyanya setiap orang yang diziarahi harus memuliakan orang yang ziarah. Allahumma salli ala Muhammad. Haqqun 'alal mazur. Dan yang saat ini kita ziarahi adalah Allah. Kita berada di rumah Allah untuk bersama-sama memakmurkan Allah, melantunkan zikir bersama-sama di hadapan Allah, sekaligus diawali dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita minta dari semua permintaan. Tutuplah ajal kami ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Finisi ajal kami ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Wafatkan kami nanti ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Berikan kemudahan untuk kami saat ini masih dalam kondisi sehat walafiat, ada waktu yang luang. Berikan taufik dan hidayah kepada kami untuk terus beristiqamah melakukan rangkaian amalan-amalan yang Engkau cintai, dan agar kami nanti berjumpa Anda dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Wa man ya'mal su'an, siapapun itu orang yang pernah melakukan kesalahan, man, umum, laki-laki atau perempuan, ya'mal su'an, yang pernah melakukan kejahatan, kemaksiatan, ya'mal, profesinya melakukan kemaksiatan, au yadhlim nafsa, dirinya selalu melumuri dirinya dengan bentuk kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, entah itu lisannya, entah itu matanya, entah itu telinganya, entah itu tangannya, entah itu kakinya. Kita nggak boleh putus asa. Tsumma yastaghfirillah. Orang yang statusnya semacam itu, selalu berbuat zalim dan selalu menggolimi dirinya, tsumma yastaghfirillah, kalau kita mau istighfar kepada Allah, yajidillah ghafurur rahimah, dia akan mendapati Allah dalam kondisi ghafur rahim, mengampuni dosanya dan merahmati dirinya di dunia, di barzah, dan kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup dengan istighfar. Tsumma yastaghfirillah, beristighfar kepada Allah, dengan lisannya mengatakan astaghfirullah, dengan lisannya mengatakan rabbighfirli, dengan lisannya mengatakan ampuni dosaku ya Allah, yajidillah ghafurur rahimah, dia akan mendapati Allah maha pengampun lagi maha rahmat. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jika dengan istighfar dosa-dosa diampuni oleh Allah, bagaimana dengan orang yang istiqamah mengerjakan sholat jamaah? Dengan istighfar saja diampuni dosanya Allah. Bagaimana dengan orang yang istiqamah menghadiri majlis taklim?
Dengan istighfar Rabbi firli, Allah maha mengampun, Allah mengampuni. Bagaimana orang yang selalu punya rutinitas membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, semoga dosa kita diampuni oleh Allah, semoga taubat kita diterima oleh Allah, dan semoga keluar dari Masjid Sunan Giri secara khusus kita keluar seperti jabang bayi, kita keluar seperti anak bayi, kita keluar kayaumi waladathu ummuh, seperti anak kecil yang baru keluar dari perutnya seorang ibu yang bersih dosa matanya, amin, bersih dosa telinganya, amin, bersih dosa mulutnya, amin, dan statusnya alhamdulillah. Semoga kita digolongkan termasuk orang yang wafat dalam kondisi husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Habib Abdullah bin Ali Al-Hajjaj dalam kitab Nasaih Diniyah menyebutkan, kalau ada orang sudah sampai umur 40 tahun, umur berapa? Rata-rata yang hadir umur berapa nih? Idza balagal insan arba'ina sanah. Kalau ada orang sudah sampai umur 40 tahun tapi hatinya masih sulit untuk melepaskan dunia, hatinya ini masih kesulitan, kangelan, masih berat ingin melepaskan apa? Dunia. Yang dilarang bukan mengumpulkan dunia, yang dilarang bukan bekerja untuk mencari nafkah, yang dilarang jangan sampai hanyut dengan fitnah dunia. Apa kata beliau? Apa kata syaitan? Syaitan mengatakan orang ini tidak akan selamat akhiratnya. La yuflih wajhuhu, orang ini tidak akan mungkin akan selamat. Ini kalau umur 40, bagaimana kalau umur 50? Mestinya harus cenderung ke akhirat. Tinggal berapa umurnya? Kan antara 60 sampai 70. Kalau 40 berarti tersisa berapa, Pak? 20, Pak, kalau 60. Ya, kali mudir. 60. Dan sudah banyak sebelum kita yang berangkat, termasuk Mbah Mudin, Masya Allah, yang hadir di tengah-tengah kita istiqomah. Kalau nggak hadir WA Ustaz, maaf nggak bisa hadir, udanan izin tolak, maaf ada acara tahlilan, adabnya, akhlaknya, senyumnya kita lihat. Mudah-mudahan wafat husnul khatimah, dan kita mudah-mudahan selalu tetap istiqomah untuk tidak meninggalkan Allah, untuk selalu bersama dengan Nabi Muhammad SAW, di dunia bersama Rasulullah, di alam barzah bersama dengan Rasulullah, di padang mahsyar bersama dengan Rasulullah, di surga kekal abadi bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kabulkan permintaan kami ya Allah, ijabahi doa-doa kami ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dalam suatu keterangan disebutkan maqalah ulama, aslu jami'il khotoya hubbud dunia. Sumber dari semua al-khotoya, bentuk kemaksiatan, apa saja bentuk kemaksiatan, itu satu penyebabnya. Apa itu? Hubbud dunia, senang dengan dunia. Aslu berarti sumber. Jadi pokoknya akar semua kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh manusia pertama sampai saat ini, penyebabnya adalah hubbud dunia, cinta dengan dunia. Anda jangan fahami makna cinta dunia itu berkaitan dengan materi, uang. Senang disanjung termasuk dunia. Takut
persaingan juga termasuk dunia. Suka diwahkan juga termasuk dunia. Suka dihormati juga termasuk dunia. Sombong, merasa paling baik, paling mulia, paling berilmu juga termasuk dunia. Hasad dan dengki juga termasuk dunia. Tamak, rakus juga termasuk dunia. Itu semuanya penyebabnya adalah hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Kenapa iblis dilaknat oleh Allah? Apa penyebabnya? Bahkan dalam riwayat Allah mengusir dia itu ketika dia berada di atas sajadah. Berada di atas sajadahnya, yakni sedang bersimpuh, sedang ibadah, diusir oleh Allah, ukhruj, keluar kamu. Apa penyebabnya? Satu, cinta dengan dunia. Apa bentuk cinta dengan dunia? Sombong. Apa Pak? Sombong. Sombong, pengen dihormati, pengen disanjung, pengen diwahkan, nggak mau direndahkan, nggak mau dihina, nggak mau dicemooh, pengennya pokoknya dur terus, pengennya pokoknya dur terus. Sombong, na'udzubillah. Qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadal malaikatu. Ketika aku, kata Allah, memerintahkan kepada malaikat usjudu li Adam fasajadu, semua para malaikat sujud. Semuanya sujud. Illa iblis. Illa, kecuali iblis. Aba wastakbar. Tidak mau dia sujud, alasannya istakbar, karena sombong. Wa kana minal kafirin, dan statusnya dia termasuk ketuane orang-orang kafir. Pemimpin wong kafir itu syaitan dan iblis orang. Hati-hati Pak dengan sifat sombong. Yang punya kekayaan milik Allah. Yang punya jabatan milik Allah. Yang punya ilmu milik Allah. Yang punya jabatan milik Allah, yang punya kekayaan milik, semuanya itu milik Allah. Dari Allah kembali kepada Allah. Ini maksiat terbesar dari 3 maksiat. Apa itu? Sifat sombong. Para ulama mengatakan, kok bisa sombong itu dari mana? Ayo kita perhatikan. Hei fulan, asalmu dari mana? Dari susu? Mungkin dari kopi? Bukan. Mungkin dari madu? Tambah bukan. Khuliqal insanu mimma khuliqal insanu khuliqal insanu, ayatnya. Afala yanzurul insanu mimma khuliqal insanu. Afala yanzurul insanu mimma khuliqal insanu mimma dafiq. Khuliqal insanu mimma dafiq. Hei orang yang sombong, saya tanya, kamu ini asal dari mana? Dari mana? Dari susu? Enggak, kemahalan. Mungkin dari madu. Oh mahal, apalagi madu Yaman, mahal itu. Mimma dafiq, keluar dari tulangnya bapak jin dan dadanya ibu jin. Ketemu suami istri, jadilah manusia. Mimma dafiq. Ada orang yang mau beli, maaf, ono wong sing tawa, sapa sing kudu beli? Beli apa Pak? Mimma dafiq, percikan yang hina. Gak ada orang yang menyimpan barang cairan ini Pak. Ini asal manusia. Asal apa? Mimma dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Semuanya, yang raja, yang presiden, yang kaya, termasuk sing ngomong kan. Mimma dafiq, dari cairan yang menjijikkan. Kita sadar. Saat itu kepala kita di mana? Tolong dijawab, di mana letak kepala kita?
di mana letak tulang kita, di mana letak anggota tubuh kita, belum terjadi apa-apa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Setelah jadi, kita tanya yang kedua, Bapak, di perut Bapak isinya apa? Isinya apa? Kenapa kau sombong? Tolong dicek isinya apa. Mungkin emas, mungkin perak. Kotoran. Kemana-mana bawa kotoran. Apa yang disombongkan? Isinya darah, nanah, kotoran. Gimana Penggi? Mungkin ada yang bawa emas di perutnya, Pak? Atau mungkin perak? Atau mungkin mas antam, Bu? Mungkin? Cek semuanya. Mulai orang yang punya jabatan sampai rakyat jelata, cek isinya sama. Apa itu? Darah, nanah, dan kotor. Lalu apa yang disombongkan? Apa yang disombongkan? Terakhir kita tanya, nanti kalau Bapak meninggal dunia, Bapak dibungkus dengan sutra? Atau mungkin Bapak dibungkus dengan mori terbuat dari emas? Mubazir, kenapa? Mubazir dibungkus dengan kain kafan 3 helai putih. Ini semuanya, bahkan dari kalangan para anbiya sampai manusia terakhir nanti yang meninggal dunia kembali ke alam barzakh dengan membawa 3 helai kafan, 3 helai kain kafan. Jatuhnya namanya maaf, namanya bangkai sudah meninggal dunia. Awaluhu madirah wa akhiruhu jifah wa ma bainahuma qadirah. Manusia awalnya dari cairan yang menjijikkan, kemudian definisi dengan status meninggal dunia, lalu kemudian yang dibawa kemana-mana adalah isinya darah, nanah, dan kotoran. Kalau sudah kita tahu asal kita, finish kita yang kita bawa, dari mana timbul sifat sombong? Na'udzubillah. Oleh sebab itu, mari kita berusaha hadir di majelis alim untuk mengurangi sifat-sifat yang kotor dari kita, agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita sifat tawadhu. Allah Ta'ala memberikan kepada kita sifat tawadhu. Allah menganugerahkan kepada kita sifat tawadhu yang intinya menerima setiap nasihat dan intinya terhindar dari setiap bentuk kezaliman dan kemaksiatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna al-afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukra ala al-afiyah. Allahumma aktubna fi diwani ahli al-istiqamah wa thamarati al-istiqamah wa anwar al-istiqamah wa barakati al-istiqamah warzuqna fi barazikhina wa fi mahsyarina ya Rab ma'a ahli al-istiqamah min al-anbiya wal mursalin amin wal malaikatil muqarrabin amin wal awliya wasyuhada was salihin amin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nas'aluka fi hadhihi as-sa'ah wa fi hadhihi al-buq'ati al-karimah masjid Sunan Giri ya Rabb wa anta hadir ma'ana ya Rabb wa anta nadhir ilaina ya Rabb wa anta ma'ana ya Rabb wa anta shahidun alaina wa anta dhakirun lana wa anta hadirun ma'ana fi hadhihi as-sa'ah. Nas'aluka husnal khatimah ya Rabb, husnal khatimah ya Rahman, husnal khatimah ya Rahim, husnal khatimah ya Ghaffar, husnal khatimah ya Sattar, husnal khatimah ya Allah, husnal khatimah.
لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولأولادنا ولذرياتنا ولأحبابنا، واكتبنا يا رب في ديوان أهل الشهادة، واكتبنا في ديوان أهل الجنة وفي الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.